Peta persaingan di grup E Piala Eropa 2024 memang terbilang unik. Saat ini seluruh tim di grup E sama-sama mengkoleksi 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni. Artinya di atas kertas semua tim masih punya peluang lolos dan kemungkinan tersingkir dari Euro 2024. Menentukan hasil tim lolos dari grup E Euro 2024 akan menjadi mudah jika matchday ketiga menghasilkan pemenang, yaitu laga antara Ukraina versus Belgia serta Slovakia versus Rumania. Namun semua itu akan berujung agak rumit jika ternyata hasil 2 laga tersebut berakhir imbang. Bagaimana peluang masing-masing tim di grup E ini untuk lolos ke babak 16 besar Euro 2024? Simak penjelasannya sebagai berikut. Agar dapat lolos ke babak 16 besar, kemenangan atas Rumania jelas menjadi syarat mutlak bagi Slovakia. Tambahan 3 poin bakal mengerek mereka ke posisi 2 besar, tanpa bergantung pada hasil laga Belgia versus Ukraina. Pemenang laga Ukraina versus Belgia juga akan dipastikan lolos ke babak 16 besar, tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain antara Slovakia versus Rumania. Tapi lolos dengan kapasitas sebagai juara atau runner-up grup bagi semua tim tetap bergantung pada hasil laga lainnya. Belgia akan lolos sebagai juara grup jika mengalahkan Ukraina dan di laga lain Slovakia tidak menang. Jika Belgia dan Rumania menang, maka posisi Belgia ada di atas Rumania lewat keunggulan head-to-head, meski sama-sama mengantongi 6 poin. Belgia bisa menjadi runner-up jika menang atas Ukraina, kemudian di laga lain Slovakia juga menang. Dalam hal ini, Belgia kalah head-to-head dari Slovakia. Belgia juga dapat menjadi runner-up apabila bermain imbang, kemudian ada pemenang di laga lain. Jika Slovakia gagal menang, situasi akan cenderung sulit untuk lolos ke 16 besar. Slovakia akan tetap berada di peringkat ketiga, dengan asumsi salah satu dari Belgia atau Ukraina kalah. Untuk lolos ke fase knockout, Slovakia harus menjalani seleksi dengan tim peringkat 3 grup lain. Hitung-hitungannya akan dimulai dari segi poin, produktivitas gol, hingga poin fair play untuk dapat masuk ke salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Syarat sebaliknya juga berlaku bagi Ukraina. Ukraina bisa menjadi juara grup jika mereka menang, lalu Rumania tidak menang. Tapi Ukraina akan menjadi runner-up jika berhasil menang dan di laga lain Rumania juga menang. Sebagai informasi, Ukraina unggul head-to-head atas Slovakia, tapi mereka kalah head-to-head dari Rumania. Sementara itu Rumania perlu mengincar kemenangan dengan skor besar atas Slovakia di laga terakhir. Catatan produktivitas gol akan menempatkan mereka sebagai juara grup E dengan 6 poin. Apabila Rumania ternyata hanya bisa bermain imbang dengan Slovakia, mereka kemungkinan turun ke posisi kedua. Namun di sisi lain, Belgia harus kalah dari Ukraina agar posisi runner-up tetap menjadi milik Rumania. Pada laga terakhir grup E, salah satu yang mesti dihindari Rumania adalah kekalahan. Jika kalah, skenario Rumania untuk lolos ke 16 besar akan lebih panjang lagi. Bahkan bisa saja terlempar dari 3 besar grup E. Lalu siapa yang lolos jika 2 laga tersebut berakhir imbang? Kondisi ini lebih sulit dijawab, karena sangat bergantung terhadap berapa skor imbang yang akan terjadi. Jika kedua laga imbang dengan besaran skor sama, atau Ukraina versus Belgia imbang dengan skor lebih rendah daripada Slovakia versus Rumania, maka tim lolos adalah Rumania sebagai juara grup dan Belgia sebagai runner-up. Hal itu terjadi lantaran mereka unggul selisih gol, yang saat ini kondisi selisih gol di grup E adalah Rumania plus 1, Belgia plus 1, Slovakia 0, lalu Ukraina minus 2. Tapi jika kedua laga berakhir imbang dengan hasil Ukraina versus Belgia lebih banyak gol dibandingkan Slovakia versus Rumania, maka Belgia bisa menjadi juara grup, kemudian Rumania sebagai runner-up. Belgia dan Rumania akan memiliki poin sama, selisih gol sama, dan jumlah produktivitas yang sama. Dalam situasi ini, menurut artikel 20.01d dalam regulasi resmi Euro 2024, Belgia dan Rumania akan dipisahkan berdasarkan head-to-head sekali lagi. Lalu kenapa jika hasil imbang, Slovakia dan Ukraina gagal ke posisi 2 besar? Lantaran dengan poin sama dan saling mengalahkan, keduanya juga sudah kalah dari sisi selisih gol mereka. Dengan kata lain, hasil imbang tidak akan membantu Slovakia dan Ukraina untuk lolos otomatis. Tapi hasil imbang akan membawa Ukraina ke peringkat ketiga
dan berpeluang lolos lewat jalur tim peringkat 3 terbaik. Bagaimana? Kusut kan? Prediksi Slovakia versus Rumania. Pertandingan Slovakia versus Rumania di matchday ketiga Euro 2024 akan berlangsung pada Rabu 26 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Deutsche Bank di Frankfurt. Kedua kesebelasan saat ini tengah bersaing sengit di grup E. Slovakia akan tampil tanpa pemain cedera dan Francesco Calzona, pelatih mereka, kemungkinan akan menurunkan susunan pemain yang sama seperti pada pertandingan sebelumnya. Martin Dubravka diharapkan bermain di mistar gawang, sedangkan Milan Skriniar dan Denis Vavro akan beroperasi di lini pertahanan. Di lini tengah, Juraj Kucka, Ondrej Duda, dan Stanislav Lobotka akan bermain, sedangkan Ivan Srans dan Lukas Haraslin mendukung serangan Robert Boženík. Valentin Mihaila diharapkan tampil pada pertandingan ini, tetapi ia kemungkinan akan digantikan oleh Yanis Hagi sebagaimana terjadi pada pertandingan sebelumnya. Kiper Florinita akan diapit oleh bek tengah Andrej Burca dan Radu Dragusin. Marius Marin, Nikolai Stanciu, dan Razvan Marin akan bermain di lini tengah dan Denis Dragus akan bertindak sebagai penyerang. Rumania memiliki rekor pertahanan yang kuat sehingga bisa membuat Slovakia kewalahan untuk menembusnya. Mengingat seluruh tim grup E berpeluang lolos ke babak 16 besar, pertandingan ini pasti akan berjalan menarik dengan bergantung pada skor Ukraina versus Belgia. Head-to-head Slovakia versus Rumania. Slovakia dan Rumania cukup jarang bertemu beberapa tahun terakhir. Mereka tercatat hanya 5 kali berduel pada periode 1999 hingga 2013. Hasilnya, Rumania menang 2 kali atas Slovakia, sedangkan 3 pertemuan sisanya berakhir imbang. Kita lanjutkan ke prediksi Ukraina versus Belgia. Pertandingan antara Ukraina versus Belgia akan digelar di Stuttgart Arena pada hari Rabu 26 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Belgia seperti predator yang terluka dalam pertandingan mereka melawan Rumania. Mereka mati-matian ingin membuktikan bahwa masa kejayaan mereka belum berakhir. Tidak ada pemain yang lebih mencontohkan hal itu selain Romelu Lukaku. Pemain berusia 31 tahun ini telah dikecewakan oleh VAR sebanyak 3 gol di turnamen sejauh ini. Dia akan menjadi pencetak gol terbanyak jika bukan karena VAR yang ketat. Namun kemampuannya dalam menahan bola dan menghadapi 2 atau 3 pemain belakang yang sering menjaganya membuka ruang bagi pemain lain untuk menciptakan peluang. Seperti gol pembuka Yuri Tielemans ke gawang Rumania. Dia juga bisa mengandalkan Kevin De Bruyne yang jenius di lini tengah dan yang juga mencetak gol ke gawang Rumania di akhir pertandingan, memberi semangat seluruh tim karena memastikan kemenangan mereka. Sementara itu, Ukraina memiliki pemain berbahaya sendiri di lini depan, yaitu Artem Dovbyk, yang juga ingin mencuri perhatian di turnamen ini dan mencetak gol setelah menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga Spanyol musim lalu, bersama Girona dengan 24 gol. Pasukan Serhii Rebrov juga akan berusaha menggunakan kecepatan lincah Mikhailo Mudryk untuk menguji lini belakang Belgia yang terlihat goyah. Jika Woutface sekali lagi dipasangkan dengan Jan Vertonghen yang telah berusia 37 tahun di lini belakang. Mereka juga bisa mengandalkan pengetahuan Roman Yaremchuk yang mencetak gol kemenangan mereka melawan Rumania dan bermain di Belgia untuk tim seperti Gent dan klub Brugge dalam beberapa tahun terakhir. Serhii Rebrov selaku pelatih timnas Ukraina berpeluang kembali mengandalkan komposisi serupa seperti ketika melawan Slovakia. Anatoly Trubin, Alexander Timchik, Vladimir Brashko, dan Andriy Yarmolenko bisa kembali menjadi starter. Para pemain kunci timnas Belgia seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, maupun Yuri Tielemans diperkirakan masih diandalkan pelatih Domenico Tedesco sejak menit awal. Head-to-head Ukraina versus Belgia. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara Belgia versus Ukraina. Namun setidaknya kita bisa melihat performa kedua tim dari 5 pertandingan terakhir mereka berikut ini. Bagaimana menurutmu? Siapa yang akan lolos ke babak 16 besar dari grup neraka ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like
share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.